Kesal tak bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih Arab dan pelatih Australia kompak bantu Bahrain dan China untuk tumbangkan skuad Garuda. Puluhan YouTuber ternama dari Amerika akan saksikan laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Bahrain dan China. Mereka takjub dengan permainan timnas Indonesia yang semakin berkualitas serta takjub dengan euforia supporter Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelatih timnas Bahrain sampai bingung. Ranking FIFA timnas Indonesia jauh di bawah Bahrain, tapi value pasar sekuatnya jauh lebih mewah dan berkelas. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dan ex-juru taktik Australia Graham Arnold kompak beri bocoran kepada Bahrain serta China jelang pertemuan kontra timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi buah bibir usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama grup C. Selanjutnya Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Bahrain dan China pada Oktober 2024 mendatang. Pertama, timnas Indonesia akan bermain menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian skuad Garuda akan menghadapi China di Qiangdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Jelang laga ini, kekuatan timnas Indonesia berpotensi bertambah setelah proses naturalisasi Miss Helger dan Eliano Reginder hampir rampung. Mereka berdua akan disumpah di Belanda, tepatnya besok hari Senin. Kesal timnya tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia, Roberto Mancini dan Graham Arnold pun kompak membocorkan permainan pasukan Sintayong itu. Roberto Mancini seusai laga kontra timnas Indonesia sempat memberikan isyarat soal pemain-pemain skuad Garuda yang bermain di Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, ucap dia dalam sesi konferensi pers usai laga. Selain itu, mantan arsitek timnas Italia ini juga menyebut betapa berbahayanya pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka, sehingga kita harus menghormati lawan dan bersikap baik, ucap Roberto Mancini. Ucapan ini seolah menjadi peringatan kepada Bahrain dan China untuk mewaspadai pemain Indonesia yang berkiprah di Eropa dan penggawa muda lainnya. Sementara itu, Graham Arnold khususnya menyatakan bahwa kekuatan timnas Indonesia berada di tim bukan individu. Saya sudah melihat Indonesia seperti apa kekuatannya. Indonesia bukan tentang individual, kami tahu kekuatan mereka, ucap Graham Arnold. Jauh sebelum itu, Graham Arnold pun memuji fisik yang dimiliki pemain Indonesia saat berduel di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kredit untuk Indonesia, saya rasa mereka membuat pertandingan menjadi alot. Secara fisik mereka besar dan kuat, dan secara permainan mereka bermain cepat dan tak pernah lelah untuk berlari, ungkap Graham Arnold. Dengan demikian, maka Bahrain dan China bisa mempelajari cara untuk menaklukkan Indonesia dari testimoni Mancini serta Graham Arnold. Sementara itu, pelatih Bahrain bingung kenapa ranking FIFA timnas Indonesia jauh berada di bawah Bahrain, namun harga value pasar para pemainnya lebih mewah serta skuadnya lebih mahal dari timnas Bahrain. Bagaimana tidak, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia, yakni Australia, Arab Saudi, dan Jepang di grup neraka ini. Tak hanya itu, 2 tim lainnya yakni China dan Bahrain pun memiliki posisi di atas timnas Indonesia dalam urutan ranking FIFA. Saat memastikan diri lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia bertengger di peringkat 134 ranking FIFA dunia. Meski begitu, timnas Indonesia saat ini berisikan pemain berkelas dengan nilai pasar yang sangat tinggi. Sebut saja Tom Haye memiliki nilai pasar di angka 52 miliar rupiah dan Calvin Verdong yang bernilai 43 miliar rupiah. Selain itu, ada juga nama Sandy Wallace yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah dan juga J.I. Jazz di angka 24 miliar rupiah. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia, membuat anak asuh Sintayong menjadi tim underdog yang cukup diwaspadai. Hal itu karena
pesaing timnas Indonesia masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia juga membuat pelatih Bahrain Dragan Talajid mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, Talajid menilai jika anak asuh Sintayong tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia. Sebagai catatan, skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya. Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah. Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah. Anak asuh Sintayong sendiri memiliki nilai pasar di angka 274 miliar rupiah di atas China, yakni di angka 220 miliar rupiah, dan terakhir ada Bahrain dengan nilai pasar 162 miliar rupiah. Kita doakan bersama semoga timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan China mampu meraih kemenangan sehingga timnas Indonesia bisa mendapatkan 6 poin dan timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.